Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Pada pertemuan dalam perkuliahan kali ini kami akan membahas materi kami yaitu tentang pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan pembangunan wilayah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Priagung Anggita Aji, nomor induk mahasiswa 12402193252. Saya Alvina Huratul Huyun, NIM 288. Nama saya Betia Senatiniroh, NIM 265. Saya Ica Wahyu Trisnawati, NIM 12402193276. Poin pembahasan yang pertama adalah ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah. Sebelumnya, untuk membentuk atau menciptakan pembangunan yang padu dan baik atau dapat mendorong efisiensi ekonomi serta mencapai sumber daya yang dinilai nilai ekonominya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah perencanaan yang terstruktur. Nah, perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Penggunaan ruang wilayah itu sendiri biasanya diatur dalam perencanaan tata ruang, dan perencanaan aktivitas diatur dalam rencana pembangunan wilayah yang biasanya mencakup rencana pembangunan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Di Indonesia sendiri, perencanaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Berskala Nasional. Selain itu, terdapat sebuah peraturan dalam Perda tentang rencana tata ruang daerah. Untuk praktiknya dalam perencanaan pembangunan wilayah ini biasanya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral adalah perencanaan yang mengelompokkan seluruh kegiatan ekonomi dalam wilayah perencanaan atas analisis dari seluruh sektor yang ada. Biasanya bentuk analisis yang sudah terkenal dan digunakan dalam menganalisa sektor yang ada yaitu analisis input-output atau IO. Dengan analisis input-output akan memproyeksikan sektor apa saja yang perlu dibangun dalam wilayah tersebut. Contohnya adalah dalam suatu wilayah terdapat dua sektor, yaitu sektor industri dan pertanian. Nah, dua sektor tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis input-output, sehingga pada hasilnya akan menunjukkan sektor mana yang dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dari dua sektor yang ada. Nah, apabila ternyata sektor industri lebih kompetitif dalam menyumbang atau lebih menguntungkan dalam wilayah tersebut, maka perencanaan pembangunannya dapat difokuskan kepada sektor industri. Nah, selanjutnya sektor regional, pendekatan regional. Pendekatan yang memperhatikan ruang dengan segala kondisi yang ada sehingga penggunaan ruang menjadi efisien agar memberi kemakmuran yang optimal. Contohnya wilayah yang akan dibangun dalam satu wilayah tersebut merupakan wilayah pantai atau daerah yang pariwisata, sehingga untuk pembangunannya difokuskan seperti apa saja yang dibutuhkan dalam daerah tersebut atau fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi daripada daerah tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai memadukan pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan pembangunan wilayah. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, apabila hanya menggunakan pendekatan sektoral saja tidak akan mampu melihat adanya kemungkinan tumpang
indih dalam penggunaan lahan. Misalnya dalam hal melihat wilayah yang akan berkembang, wilayah yang kurang terbangun, dan sebagainya. Begitu pula apabila dalam perencanaan pembangunan wilayah hanya menggunakan pendekatan regional saja juga tidak akan cukup karena analisis yang dipakai bersifat makro sehingga tidak cukup detail apabila membahas antara sektor per sektor bahkan komoditi per komoditi. Misalnya dalam hal memutuskan komoditi apa yang seharusnya dikembangkan, berapa luas dan apakah pasar masih dapat menyerap komoditi tersebut. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan wilayah, pendekatan sektoral maupun pendekatan regional memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dalam perencanaan pembangunan wilayah, pendekatan sektoral dan regional harus berjalan secara berdampingan agar dapat merealisasikan pembangunan wilayah yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu landasan dan manfaat pengaturan ruang. Pengaturan penggunaan ruang wilayah bisa berakibat kerugian pada sebagian masyarakat karena lahan yang dimiliki tidak bisa bebas digunakan. Kemampuan masyarakat tidak akan optimal atau bahkan bisa merosot jika lahan tidak dialokasi secara efisien. Beberapa alasan mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam mengatur penggunaan lahan. 1. Yaitu perlu tersedianya lahan untuk kepentingan umum. Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan umum, yaitu public atau yang sering disebut public goods, yang apabila diserahkan kepada mekanisme pasar, hal itu tidak akan tersedia atau ketersediaannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Lahan untuk kepentingan umum misalnya untuk jaringan jalan, jalur pipa, air minum, jaringan listrik, dan telepon, dan contoh yang lainnya. 2. Adanya faktor eksternalitas. Dampak dari adanya kegiatan tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya yang dapat merugikan atau menguntungkan masyarakat, tetapi dalam banyak hal akan merugikan, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan industri yang menimbulkan populasi apabila tidak diatur lokasinya dapat menciptakan kerugian, misalnya di bidang kesehatan pada masyarakat di sekitarnya, padahal pada mekanisme pasar tidak mengatur pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan. 3. Informasi yang tidak sempurna. Apabila informasi tidak sempurna, pasar tidak merespon secara wajar sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tidak optimal. Misalnya, masyarakat tidak mengetahui di mana akan dibangun lokasi industri berskala besar sehingga masyarakat tidak cukup cepat dalam merespon kemungkinan tersebut. 4. Daya beli masyarakat yang tidak merata. Daya beli masyarakat yang tidak merata mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan. Tetapi ada pihak yang sulit mendapatkan lahan. Selain mengakibatkan ada pihak-pihak yang dirugikan, pemanfaatan lahan juga menjadi tidak optimal, misalnya karena kehidupan menjadi tidak efisien. 5. Perbedaan penilaian masyarakat antara manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai manfaat jangka pendek lebih penting ketimbang manfaat jangka panjang. Hal ini cenderung merugikan kepentingan dari generasi yang akan datang. Apabila dibiarkan, masyarakat akan cenderung secara berlebihan seluruh potensi alam termasuk mengkonsumsi energi yang tidak terbaru. Alasan pertama, perlunya dilestarikan kawasan yang mengandung spesies tanaman dan hewan langka serta situs bersejarah yang dijadikan kawasan lindung. Alasan yang kedua, pemerintah perlu mencegah masyarakat dari penggunaan lahan yang merugikan diri sendiri. Dan alasan yang ketiga, manusia dalam hidupnya menginginkan atau membutuhkan keindahan, kenyamanan, keamanan, ketentraman, keteraturan, dan kepastian hukum. Kedua, saya akan menjelaskan poin F, bentuk campur tangan pemerintah. Bentuk campur tangan pemerintah
dapat dikategorikan atas kebijakan yang bersifat 1. Kebijakan yang bersifat menetapkan atau mengatur. Artinya pemerintah menetapkan penggunaan lahan pada suatu wilayah, pada suatu subwilayah atau zona atau lokasi hanya boleh untuk kegiatan atau penggunaan tertentu yang dinyatakan secara spesifik atau disertai dengan kriteria dari kegiatan tersebut. Volume, ukuran, bentuk, atau ketinggian. Kedua, kebijakan yang bersifat mengarahkan, artinya penggunaan lahan pada suatu lokasi tersebut selalu diarahkan oleh pemerintah. Misalnya program penanaman kembali, hukum gundul atau reboisasi. 3. Kebijakan yang bersifat membebaskan, artinya penggunaan lahan pada lokasi tersebut tidak diatur atau diarahkan, misalnya lahan-lahan di luar kota yang umumnya digunakan sebagai lahan pertanian karena kepadatan penduduk masih rendah, dikarenakan lahan datar sehingga kemungkinan kecil terjadi erosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perencanaan tata ruang wilayah dan gambaran umum perencanaan tata ruang perkotaan. Yang pertama yaitu gambaran umum perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang memberikan kemakmuran secara optimal dan dapat mewujudkan kehidupan yang berkesinambungan. Pola pemanfaatan ruang adalah tergambarnya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Tujuan dari pemanfaatan ruang yaitu menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai subwilayah sehingga dapat mempercepat proses terjadinya kemakmuran. Yang kedua yaitu gambaran umum perencanaan tata ruang perkotaan. Perencanaan tata ruang perkotaan berbeda dengan perencanaan tata ruang wilayah karena intensitas di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas di luar perkotaan. Terdapat 4 tingkatan rencana ruang kota yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana umum tata ruang perkotaan menggambarkan posisi kota yang direncanakan terhadap kota lain secara nasional. Yang kedua yaitu rencana umum tata ruang kota menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu rencana detail tata ruang kota menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara lebih rinci. Yang keempat yaitu rencana teknik ruang kota menggambarkan rencana geometri pemanfaatan ruang kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.